Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama tayang konten self-development setelah libur panjang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dan hari ini saya mengundang seorang narasumber yang memiliki kompetensi pada bidangnya. Dan hari ini saya akan membahas tentang seni bernegosiasi. Dan siapa dia narasumbernya? Mari kita lihat CV-nya sebagai berikut. Pertama, beliau adalah Bapak Trika Gunawan Adi Wibowo. Dan sedikit pengalaman beliau bekerja saat ini di HR and Finance Manager PT KSB Marine. Beliau juga sebagai seorang dosen di Indonesia Banking School dan beliau pernah menjadi co-founder PT Cipta Daya Bumi Cendrawasih. Yang berikutnya, beliau juga pernah menjadi Human Resources Manager di cermati.com dan beliau pernah di Human Resources and General Affairs Manager. Tentunya saya cuplik ini sangat sedikit, yang pastinya beliau memiliki banyak sekali pengalaman terkait dengan HR. Dari sisi pendidikan, beliau memiliki pendidikan tinggi mulai dari S1 hingga S2 di bidang ekonomi. Tetapi yang uniknya adalah beliau S1 Accounting dan S2 Human Resources Development. Menarik untuk kita bahas dan sejalan dengan judul yang akan kita bahas hari ini. Dan beliau juga memiliki lisensi dan sertifikasi yang bisa kita lihat sama-sama. Ada 4 lisensi dan sertifikasi yang beliau miliki. Dan seperti apa pembahasannya? Mari sama-sama kita tonton, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Pak Trika. Pagi, Ded. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Setelah melakukan retake dari yang lalu karena ada kesalahan teknis, Oke. hari ini kita akan membahas tentang seni negosiasi begitu Pak. Karena kebetulan ini adalah ranahnya Bapak di dalam pekerjaan begitu. Oke. Nah, pertama-tama perkenalkan diri Pak, nama saya Aditama. Saya mahasiswa Indonesian Banking School atau mahasiswa Bapak. Nah, yang berikutnya ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Yang pertama adalah tentang apa sih Pak seni negosiasi itu gitu. Oke. Jadi kita langsung masuk ke inti materi aja ya, gitu ya. Baik Pak. Negosiasi itu kenapa dikatakan sebuah seni? Karena memang rules-nya tidak ada yang sangat baku gitu. Karena seni itu hanya bisa dilihat dari orang-orang yang memahami bagaimana seni itu dibuat dan diciptakan. Taste-nya seperti apa gitu. Setiap orang memiliki ciri khas negosiasi yang berbeda-beda dan dengan strategi yang berbeda pula gitu. Dilihat dari berbagai sudut pandang, di mana negosiasi itu juga sangat dipengaruhi oleh bargaining of power. Nah, power of bargaining, sorry. Power of bargaining seperti apa? Tapi kita back to arti dari negosiasi sendiri itu apa sih? Menurut arti secara umum, negosiasi itu dipahami sebagai sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda atau tujuan yang memang bertentangan. Jadi harus ada dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan sebuah keputusan yang bisa memuaskan dirinya ataupun kebutuhannya masing-masing. Jadi masing-masing orang ini memiliki kepentingan yang berbeda, tapi kebutuhannya sama.
untuk menyelesaikan ataupun memuaskan kepentingan itu sendiri. Jadi semuanya ingin menang. Gitu. Makanya kita kenal istilah dalam negosiasi itu win-win solutions. Win-win solutions itu nggak bisa kita bicarakan bahwa masing-masing pihak dapatkan porsi yang sesuai diinginkan, tidak. Tapi masing-masing pihak bisa diakomodasi. Seberapa optimalkah mengakomodasi masing-masing kepentingan mereka itu sendiri gitu. Tapi kalau menurut Oxford adalah negosiasi itu adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Jadi harus ada diskusi formal, ada term and condition-nya, ada aturan tertentu yang harus disepakati dulu sebelum proses diskusi itu dilakukan. Tapi kalau di Indonesia, secara umum ya bisa jadi diskusi itu ya musyawarah. Ada subjeknya, ada yang harus dibahas, kemudian ada orang-orang yang bahas, dan tujuannya apa gitu. Dan akhirnya akan menghasilkan sebuah hasil diskusi ataupun hasil negosiasi yang hasil tersebut mencapai kesepakatan yang dipahami secara bersama-sama. Itulah negosiasi. Tapi kalau tidak terjadi kesepakatan ataupun hanya memuaskan salah satu pihak, yaitu bukan negosiasi namanya. Jadi intinya negosiasi harus memberikan jembatan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan negosiasi tersebut. Terus kalau kita membahas mengenai hal yang lebih lanjut lagi, bagaimana caranya sih kita bernegosiasi itu supaya negosiasi yang kita lakukan itu efektif gitu. Efektif. Kita nggak ngomongin efisien, tapi efektif. Gimana caranya efektif kita negosiasi? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam negosiasi kita harus memiliki rencana. Rencana itu apa sih? Rencana itu hal yang terkait dengan berbagai persiapan sebelum kita melaksanakan sebuah proses negosiasi. Yang paling penting itu adalah dari diri kita sendiri. Kalau kita kenal SWOT, kita harus analisis SWOT dulu. Kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang kita nantinya bagaimana, dan challenge dan tantangannya ke depan tuh seperti apa gitu. Jadi kita tahu resources kita, sumber daya yang kita miliki itu apa saja. Kemudian nantinya kita tahu peluang-peluang hal-hal yang bisa berimpact negatif terhadap proses negosiasi kepada diri kita tuh apa saja. Jadinya kita betul-betul paham, mengerti posisi kita dulu. Positioning kita dulu harus ngerti. Karena posisi kita itu yang akan menentukan bargaining power. Semakin besar bargaining power yang ada di kita, ya itu akan mendukung proses negosiasi dari diri kita sendiri supaya berjalan lancar gitu. Itu akan mendukung sekali. Kemudian yang berikutnya, menurut sedikit informasi, menurut berbagai informasi bahwa negosiasi itu akan lebih lancar kalau sang negosiatornya tuh mampu menginfluence lawan melawan diskusinya atau lawan atau counterpartinya. Jadi kalau kita mampu menginfluence lawan negosiator kita lebih mudah untuk memulai, memproses dan mengakhiri dari negosiasi itu sendiri. Karena orang-orang yang mampu untuk menginfluence atau mempengaruhi dan bisa membawa ritme negosiasi itu, biasanya dia yang akan memegang, dalam tanda kutip, memegang kendali proses negosiasi itu. Jadi dia akan lebih mudah mengarahkan ataupun mendirect bagaimana caranya agar negosiasi itu dirasakan bisa bermanfaat bagi dirinya. Namun jangan pernah membuang manfaat untuk counterparty kita. Kalau dalam sejarah orang Jawa ada dikotomi yang menyampaikan bahwa kita boleh menang tanpa harus memberikan rasa kalah kepada musuh gitu. Ya, benar. Jadi ya seperti itulah seni negosiasi gitu. Kemudian yang ketiga, negosiator yang efektif adalah orang-orang yang akuisitif.
Akuisitif itu apa sih? Orang-orang yang bisa mendengarkan saran. Jadi jangan sampai dia orangnya ofensif dan defensifnya tinggi. Udah maunya menang sendiri dan tidak mau dibuka alternatif-alternatif dari dirinya sendiri gitu. Jadi maunya menang tapi nggak mau memberikan peluang kepada orang lain untuk ikut untuk membicarakan hal-hal yang eh, berkaitan dengan kepentingan masing-masing. Gitu. Jadi intinya dia harus bisa memediasi juga, dengarkan dulu. Kalau dia menyampaikan dengarkan, jangan terlalu banyak memotong pembicaraan orang lain. Itu salah satu tata krama, itu tata krama yang general sih dalam hal apapun. Ketika orang menyampaikan pendapatnya, ya akan lebih baik kalau kita tidak memotong eh, komentarnya dia atau pendapat dia gitu. Kemudian yang terakhir, negosiator yang baik adalah seorang yang bisa menjadi aktor yang baik. Aktor apa sih? Aktor di sini yang kita melakukan sesuatu di mana seolah-olah kita berada dalam state yang sama dengan counterparty, dengan lawan negosiator kita. Artinya kita ini harus berada dalam posisi yang sama dan harus disampaikan bahwa oke, kita ini dua orang ataupun dua pendapat yang berbeda, namun tujuan kita sama, yaitu mencari solusi. Jadi itu harus dikemukakan dulu. Jadi semua orang harus paham bahwa pembicaraan ataupun tema yang kita negosiasikan hari ini merupakan suatu hal yang dua dua belah pihak butuhkan. Jangan sampai negosiasi itu dimulai dengan state ataupun dengan pemikiran dasar bahwa negosiasi ini harus dimenangkan salah satu pihak. Itu tidak bisa. Jadi harus bisa mengakomodir semuanya. Hmm, oke, oke. Seolah-olah kita di sisi dia. Gitu. Aktor yang baik itu bukan berarti kita berpura-pura, tidak. Jadi kalau di ilmu kewarganegaraan itu kayak teposliro lah. Kita sharing feeling dengan mereka juga. Gitu. Jangan sampai kita membuat mereka ataupun counterparty kita ngerasa bahwa kita ini egois, kita menang sendiri. Sehingga negosiasi ini benar-benar kita atur, kita setting sehingga kita yang selalu inferior daripada pihak yang lain. Itu tidak bisa dilakukan juga karena tadi ya kita harus harus bisa proporsional dalam mengambil kebijakan ataupun positioning dalam proses negosiasi itu sendiri. Itu secara umum sih mengenai seni dari negosiasi itu sendiri. Nah, biasanya kalau kita gitu Pak, sebagai karyawan kan mau masuk kerja atau dilamar gitu Pak, atau kita melamar pekerjaan, lalu dipanggil oleh pihak kantor untuk wawancara, tentu dalamnya ada negosiasi gitu kan Pak. Ya, Dan biasanya yang dipanggil itu kan oleh perusahaan tersebut banyak, tidak hanya satu dua orang, bisa sampai 5 atau 6 orang. ya. Dan itu bisa dibilang adalah di masa-masa yang sulit untuk kita berharap-harap diterima atau tidak. Nah, untuk negosiasi di masa yang sulit itu, baiknya seperti apa ya Pak? Karena kita kan menghadapi harapan kita sendiri gitu, bahwa untuk kita itu diterima di tempat tersebut. Oke. Ini pembahasan ini cukup menarik karena memang saya sering baca di forum-forum praktisi SDM itu sendiri ataupun forum dalam negeri, luar negeri yang sering sharing mengenai hal ini gitu. Tapi memang kita harus berangkat dari satu pemahaman yang sama dahulu sebelum kita membahas bagaimana cara kita sih untuk membuat diri kita siap untuk menghadapi hal tersebut. Kalau dari sisi saya sebagai praktisi SDM, saya memiliki cara cara khusus yang sering saya terapkan. Bukan bagaimana cara menghadapi, karena saya sudah memiliki berbagai berbagai kondisi, menghadapi berbagai kondisi, ada pengalaman-pengalaman khusus yang saya simpan dan saya ambil artinya. Artinya di sini bagaimana cara kita sih untuk mengevaluasi
dan mencari alternatif solusi untuk khususnya kegagalan-kegagalan kita ataupun proses dalam negosiasi gaji itu sendiri dalam dalam proses interview kerja gitu. Jadi ada dua kondisi dalam kondisi umum dalam negosiasi gaji pada saat mencari kerja, yaitu kondisi umum yang pertama adalah pada saat kita menjadi orang yang membutuhkan pekerjaan itu. Kondisi yang kedua adalah pada saat orang yang membutuhkan kita untuk mengisi posisi pekerjaan tersebut. Jadi kalau yang pertama kita eh, membutuhkan pekerjaan, tapi kalau yang kedua kita dibutuhkan, headhunternya itu. Ya. Oke, kita akan masuk ke kondisi umum yang pertama dalam posisi kita sedang membutuhkan pekerjaan. Dan dalam kondisi umum yang pertama ini, pada saat kita membutuhkan pekerjaan, ada dua kondisi khusus juga, dipecah jadi dua segmen kondisi. Segmen kondisi yang pertama adalah pada saat kita memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi orang ataupun perusahaan tempat kita melamar kerja. Itu segmen yang pertama. Segmen yang kedua, pada saat kualifikasi yang kita miliki belum memenuhi sepenuhnya ekspektasi dari tempat perusahaan yang kita lamar pekerjaan tadi. Jadi kita akan masuk ke pembahasan yang pertama dulu, di mana kondisi saat kita sudah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Jadi negosiasi itu pada saat interview pastinya setelah melewati berbagai tahapan rekrutmen, pasti nantinya akan berhadapan dengan negosiasi gaji. Negosiasi gaji ini pada saat kita memiliki kualifikasi yang sudah memenuhi syarat, hal ini akan lebih mudah karena negosiasi gaji itu sendiri bargaining power-nya, keunggulannya akan di sisi kita. Karena dia sudah memproses kita dan melihat kualifikasi maupun hasil dari proses rekrutmen itu menjanjikan nantinya gitu. Dari hasil interview tersebut menjanjikan. Makanya perusahaan akan lebih menaruh peluang besar kepada potensi yang kita miliki. Kita pun harus memberikan bukti bahwa kita memang memiliki potensi itu. Jadi negosiasi itu akan lebih baik karena memang kita bisa membuktikan dalam hal kompetensi kerja, itu yang pertama, pemahaman bisnis dan impresi diri yang baik sehingga interviewer maupun user merasa cocok dengan profil serta kualifikasi yang kita miliki. Jadi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada state yang sudah tercapai. Artinya dari sisi user atau perusahaan merasa cocok dengan kita. Jadi ketiga aspek itu, kompetensi, pemahaman bisnis, maupun personality kita. Dari sisi kita pun bisa membuktikan itu. Jadi state-nya udah sama. Ketika state-nya sama, ketika masuk dalam tahapan negosiasi gaji, pastinya negosiasi gaji itu pasti relatif dapat disesuaikan dengan ekspektasi kita sendiri. Bahkan jika dari struktur dan skala upah atau susu itu singkatnya, yang mungkin sedikit berbeda, harusnya kita jadi akomodasi. Gimana konkretnya? Biasanya begini, misalkan kita ada ekspektasi gaji, sebutlah dalam angka 1.000 seperti itu. 1.000. Kita ekspektasi kita 1.000. Namun di perusahaan itu standar upah untuk posisi kita dan role kita itu di 900 misalkan. Tapi karena kita state-nya sudah sama dan kita sama-sama bisa melihat peluang ke depannya cerah, gitu, dalam tanda kutip cerah, itu perusahaan pasti akan membuka diri juga. Tidak menutup kemungkinan untuk mengakomodir ekspektasi kita untuk dapat mencapai angka 1.000 itu. Kenapa?
Ya karena kita harus bisa menyampaikan interviewer atau user bahwa ekspektasi yang kita harapkan, meskipun relatif lebih tinggi, itu mampu untuk dipertanggungjawabkan nantinya. Karena kita mampu untuk menyampaikan kita memiliki potensi yang nanti bisa dimaksimalkan saat kita berkarya di perusahaan tersebut. Nah, itu satu hal yang lain. Kalau tidak, kita bisa menyampaikan bahwa ekspektasi saya mungkin relatif lebih tinggi, tapi mohon disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Dari sisi saya pun atau dari sisi kami pun bisa disesuaikan melalui job enlargement atau job enrichment, sehingga besaran ekspektasi gaji tersebut bisa diimbangi dengan value yang kita miliki. Jadi kita bawa state ke dia, state perusahaan ke posisi kita gitu. Jadi sampaikan bahwa Pak, kalau nilai tersebut diakomodasi, ya saya akan melakukan yang lebih. Gitu. Misalkan yang awalnya job desk-nya atau role clarification-nya hanya sebatas A plus B. Tapi jika Bapak bisa mengakomodir ekspektasi saya bisa melakukan lebih, ada value lebih yang akan saya lakukan. Kalau Bapak minta A plus B, saya akan lakukan A plus B plus C ataupun D. Jadi kasarnya kalau awalnya dengan gaji segini, itu Indomie pakai telur, tapi kalau dengan gaji yang sesuai ekspektasi kita pakai telur, pakai kornet, pakai sosis, dan lain sebagainya. Jadi lebih lezat. Gitu. Jadi mereka juga nanti akan terbuka pikirannya. Oh, berarti orang ini memiliki apa ya sense of development-nya tinggi juga gitu. Jadi biar mereka yakin. Gimana caranya untuk menyampaikan ataupun mengutarakan hal tersebut? Saya akan menggunakan kata-kata yang tadi influence, menginfluence mereka. Contohnya gini, saya paham saat ini ekspektasi gaji yang saya harapkan mungkin relatif lebih tinggi dari standar perusahaan. Namun saya mohon pertimbangan dari Bapak ataupun Ibu potensi pengembangan tugas dan tanggung jawab yang akan saya emban itu bisa di-review lagi. Sehingga saya nanti bisa mendukung strategi pengembangan maupun kaderisasi SDM internal ke depannya dalam jangka panjang. Sehingga nilai yang saya terima itu betul-betul bernilai dan sifatnya bisa membawa manfaat secara jangka panjang kepada perusahaan. Jadi membuka pikiran mereka. Itu hal yang pernah saya lakukan dan itu alhamdulillah efektif gitu. Dan mereka pun mengiyakan untuk mengakomodasi ekspektasi dari saya sendiri. Itu dalam segmen yang pertama, dalam hal kita lagi mencari kerja. Kemudian segmen berikutnya, apalagi nih ya, pada saat kita butuh kerja, namun kualifikasi kita belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dari user. Dari 100% terpenuhinya 90% gitu. Jangan jauh-jauh banget gitu. Kalau jauh banget udah pasti di reject dari awal gitu. Di bawah 70% Pak udah pasti di reject lah. Nggak ada kesempatan biasanya untuk membuka karena bargaining power kita tidak begitu besar gitu. Jadi pada saat terjadi seperti itu ya kita open. Opennya bagaimana? Bukan open minta gaji gede tidak. Kita open mind dulu. Open mindnya seperti apa? Pada saat memang terjadi seperti itu ya kita harus bisa menjelaskan kepada user bahwa memang ekspektasi kita relatif lebih tinggi daripada standar dari perusahaan. Namun sampaikan kepada user bahwa kita bekerja itu bisa lebih fokus ketika ekspektasi kita itu bisa diakomodir. Jadi orang kan berbeda pemikirannya ketika oke, saya maunya, kamu mintanya berapa? 1.000 gitu. Tadi. Saya bisanya 900. Gimana? Kamu mau atau enggak? Take it or leave it, gitu, bahasanya gitu. Kalau udah ngerasa perusahaan ada di bargaining power-nya lebih gede, lebih besar. Jadi, saya tinggal sampaikan, oke Pak, saya hargai dengan penawaran ini, dan saya rasa ini penawaran cukup baik. Namun, dari sisi saya, dari awal, memang saya mengekspektasikan bahwa kompensasi yang saya terima senilai 1.000.
Jika itu belum bisa akomodir, ya akan saya tampung dulu, akan saya rekalkulasi ulang. Namun, dari sisi saya, kalau memang bisa dipenuhi dengan 1.000, saya akan lebih tenang dalam menjalani role saya nantinya. Jadi saya betul-betul bisa fokus dalam mengemban setiap tugas dari perusahaan. Ketika pernyataan itu muncul, pasti itu akan memberikan state baru bagi user atau interviewer. Oh, berarti ini anak ataupun berarti ini orang ini pemikirannya cukup dewasa. Karena gini, karena secara pendekatan HR, ketika orang merasa kompensasinya itu kurang, dan kurangnya itu agak jauh gitu, misalkan harusnya gajinya 5 juta kita bayar 4 juta gitu. Ataupun yang tadi harusnya 1.000 masuk, tapi berhubung dia belum bisa dioptimalisasi, kita kasih gajinya lebih rendah. Itu bisa mempengaruhi dia. Karena apa? Ada minimum requirement yang dia tetapkan juga pada saat awal. Jadi misalkan kita awalnya kebutuhan 1.000, terus jadinya hanya 900, jadi kita nggak bisa fokus karena kita masih memikirkan bagaimana cara saya untuk mencari tambahan 100 tadi. Gitu. Jadi kita coba bawa mereka ke hal-hal seperti itu. Jika memang cara yang pertama ini tidak bisa diterapkan, Anda pakai cara yang kedua. Oke Pak, saya terima dengan 900. Namun setelah saya diterima di perusahaan, jika saya bisa berkarya, jika saya bisa berkontribusi melebihi dari ekspektasi dari perusahaan ataupun user, ada jaminan tidak dari perusahaan untuk bisa untuk kemudian mengakomodir ekspektasi saya di awal ini. Itu harus di stay. Jadi karena alat tes ataupun interview itu sebenarnya tidak sepenuhnya, tidak 100% menangkap potensi dari karyawan itu sendiri. Jadi jangan sampai alat tes atau alat interview yang kita lakukan itu kita anggap oke, 100% valid, bisa memperkirakan attitude maupun aptitude dari orang yang kita tes, itu tidak bisa. Makanya dia juga harus mendapatkan jaminan. Jaminannya apa nanti kalau saya bisa perform, bisa diakomodir untuk penilaian tersebut. Jadi itu membuka peluang baru. Artinya kita coba dulu untuk kemudian kita akan disesuaikan. Jadi ya itu sama seperti membuka pandangan atau alternatif state dan getting commitment dengan user. Itu yang paling penting, getting commitment. Itu akan membuat kita nyaman juga. Oh, kalau nanti saya memiliki performance yang outstanding, itu bisa menjamin juga bagi diri saya. Jadi dari sisi user, seperti mendapatkan garansi dari kita. Kita pun harus jadi lebih semangat agar bisa melakukan pekerjaan dengan begitu baik sehingga performance kita outstanding. Itu secara umum dalam hal negosiasi dan saat kita membutuhkan kerja. Kita akan masuk ke kondisi umum yang kedua, yaitu pada saat kita dibutuhkan pekerjaan itu sendiri, atau ada perusahaan yang menggunakan jasa headhunter ataupun perusahaan yang langsung kontak kita. Gitu. Biasanya dari LinkedIn, dia kontak kita di email maupun langsung di telepon, itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Jadi pada saat hal ini kita alami, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tahu dulu sebenarnya mengapa sampai perusahaan itu berminat dengan kualifikasi yang kita miliki. Itu penting. Jangan sampai tiba-tiba ada telepon, misalkan, Adit, saya melihat profil kamu, saya tertarik, pasti opennya seperti itu. Tapi kita bisa menggali lebih dalam lagi. Kualifikasi seperti apa, karena sebenarnya kita kan awalnya belum saling mengenal nih. Dia harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu kenapa dia sangat tertarik. Momentumnya apa sih yang membuat mereka bisa memilih kita. Jadi harus kita sampaikan di awal. Karena apa? Kita menciptakan state dulu. State di mana pembicaraan kita ini dimulai dengan pemilihan orang yang tepat dan di saat waktu yang tepat. Right person in the right place.
Jadi step itu yang harus kita bawa dulu. Jadi mereka setelah melihat kualifikasi kita sebelumnya dan setelah dia komunikasi dengan kita, itu awal pertama kali yakin. Ketika sudah ngobrol, lebih yakin lagi gitu. Jadi kita harus meyakinkan yang lebih lagi bahwa mereka memilih orang yang tepat untuk posisi tersebut. Jadi setelah itu kita sudah menciptakan state yang sama dan menimbulkan bargaining power bagi diri kita sendiri. Setelah itu pasti kita hal yang pertama kalau di kondisi umum yang awal kita proses dulu baru kita mengkomunikasikan mengenai negosiasi gaji. Tapi kalau pada saat kita dihubungi perusahaan seperti ini, kita tarik prosesnya ke awal. Jadi biasanya kita punya keleluasaan untuk bisa menarik proses negosiasi gaji itu di awal. Negosiasi gajinya dalam hal apa sih? Dalam hal kita harus tahu sebenarnya untuk posisi yang ditawarkan sesuai dengan kualifikasi kita, itu komposisi benefitnya seperti apa. Itu wajar untuk kita tanyakan di awal. Dan itu tidak masalah. Karena posisi saat ini, kita sedang bekerja, kasarnya seperti itu, dan kita tidak ada intensi untuk mencari peluang di tempat lain, dan yang membutuhkan itu menghubungi kita. Jadi ketika step ini terpenuhi, kita memiliki hak untuk tahu di awal kompensasinya itu seperti apa sih. Jadi kita tanya aja di awal. Oke, setelah kita memberikan penjelasan ataupun menerima penjelasan dari dia juga, kita tarik langsung kan. Memangnya benefitnya, komposisinya di sini seperti apa? Kita wajib untuk menanya itu. Kita nanya gaji pokoknya, benefitnya seperti apa, tunjangan. Itu harus clear di awal. Bahkan seperti hal-hal yang sifatnya teknis sekali, jam kerja, kebijakan perusahaan mengenai libur dan sebagainya, pengambilan cuti, itu harus kita tanyakan di awal. Jika komposisinya itu menarik, ya ini bisa kita lanjutkan. Seperti pengalaman saya dulu, saya pasti akan ketika di kontak, oke, terima kasih atas atensi dari perusahaan Anda karena sudah merasa kualifikasi saya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Namun dalam hal ini kondisi saat ini yang saya alami adalah saya bukan posisi pencari kerja dan fokus saya sekarang adalah berkarya di tempat saat ini saya bekerja. Namun tentunya jika ada hal-hal yang menarik dari penawaran yang Anda sampaikan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mohon maaf, saya meminta penjelasan dari Anda ataupun Bapak atau Ibu yang ngontek saya perihal komposisi benefit dari perusahaan Anda. Jadi nantinya ke depan jika kita mulai proses seleksi dan rekrutmen, kita tidak akan kehilangan momentum ataupun juga tidak membuang-buang waktu dengan proses tersebut. Karena di akhirnya pasti akan deal atau tidaknya saya join pasti berkaitan dengan skala kompensasi itu sendiri. Jadi kita utarakan di awal. Jadi kalau dia menyampaikan nanti bisa dinegosiasikan lah Pak. Oh tidak bisa Bapak atau Ibu. Saya butuh penjelasan bagaimana komposisi itu secara detail seperti apa agar saya bisa mengkomparasikan dengan tempat saya bekerja saat ini dengan tempatnya Ibu. Jadi kita bisa menghitung positif dan negatifnya seperti apa, cost and benefitnya bisa terukur lah. Jadi mereka juga paham, oh, oke, berarti memang kandidat ini orangnya penuh pertimbangan. Itu juga penilaian juga nantinya. Bukan kita sombong artinya, gaji lu berapa? Gitu. Gue sekarang gaji gue segini loh. Gitu. Kalau ada orang tertentu mungkin seperti itu. Gitu. Tapi kalau alangkah lebih firmnya,
pertimbangan itu bisa disampaikan. Jadi kita bisa menyampaikan, Bu, kita karena saya sedang tidak mencari pekerjaan juga, intensi saya hanya untuk berkarya di perusahaan saat ini, ya tolong hormati saya juga, dan saya butuh detailnya dulu di awal. Karena saya akan memutuskan bisa melanjutkan proses ini ketika saya sudah tahu komposisi dari benefit itu secara gamblang, agar saya bisa menghitung. Setelah tahu nilainya berapa, ternyata nilai itu jauh dari nilai yang kita terima, ya kita sampaikan aja langsung. Mohon maaf Bapak Ibu, nilai tersebut masih jauh dari apa yang saya terima saat ini. Ya, ekspektasi Bapak di nilai berapa? Ya, disampaikan. Mungkin saat ini nilai saya yang dapatkan di perusahaan ini 1.000 gitu. Ya, ekspektasi saya pasti ada kenaikan antara 25 sampai 30%. Nah, itu hal yang wajar. Kenaikan 25 atau 30%. Karena kita memikirkan kita pindah kantor baru, butuh penyesuaian baru, dan pastinya itu mempengaruhi next adjustment. Kalau kita tetap berada di perusahaan yang sama, tahun depan minimal kita naik 10% lah. Ya, istilahnya mungkin seperti itu. Ataupun 8% gitu. Pasti naik gaji kita. Gitu. Tapi kalau kita pindah, kita juga harus memiliki standar minimum. Minimum 25-30% itu masuk akal untuk meminta adjustment senilai seperti itu. Artinya kita mendapatkan kompensasi yang relatif lebih besar dibandingkan dengan posisi saat ini 2 atau 3 tahun lagi. Gitu. 25-30%. Jadi hitung-hitungan dasarnya untuk menilai apakah penawaran itu worth it atau tidak, seperti itu. Jika memang mereka bisa mengakomodir, misalkan oke Pak, nilai tersebut bisa kita akomodir dan kita sudah bisa pastikan kepada user, ya sudah, oke kalau gitu kita ataupun saya layak untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Oke, next step-nya apa nih? Oke, mulai kita schedulekan untuk tahapan rekrutmen ataupun interview itu sendiri. Biasanya kalau di dipanggil headhunter itu langsung prosesnya langsung interview sih dengan besar. Jadi mungkin seperti itu sih singkatnya dari menghadapi dua kondisi umum itu. Nampaknya diskusinya sangat bermanfaat, sangat serius sekali gitu Pak, sangat bagus Pak. Tapi kita terpisahkan oleh waktu Pak. Maka saya sudah Ya, membuat summary-nya bahwa negosiasi itu bukan hanya sekedar angka dan bukan hanya betul, sekedar keputusan dalam jangka pendek. Tapi betul. negosiasi juga sangat-sangat penting untuk kita menentukan langkah kita ke depan. Demikian Pak, diskusi kita hari ini. Semoga Oke, diskusi kita bermanfaat bagi pemirsa penonton dan bagi orang-orang yang mendengarkan. Tentang diskusi tentunya sangat-sangat sekali bermanfaat. Baik Pak, oke. demikian. Terima kasih atas Baik. waktu Bapak. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama, Dit. Assalamualaikum Mohon maaf kalau warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.